keep promise, and live a holy life. Jangan berzina. Aduh, gimana nih? Susah banget ini jangan berzina. Aduh, gimana ya persiapannya ya? Aha, yes, thanks God. Shalom Sweetie Kids, Shalom Cornerstone Kids, dan semua anak-anak dimanapun kalian berada. Senang sekali Loso Julio bisa menemani kalian ibadah hari ini. Mari anak-anak, langsung ajak kita semuanya bangkit berdiri. Kita votum terlebih dahulu ya. Masuklah, marilah kita sujud, menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Amin. Nah, sekarang sambil bangkit berdiri, kita sama-sama menyanyikan lagu Allah Itu Baik ya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, tulus sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, tulus sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Anak-anak, saya yakin kalian pasti percaya Allah itu baik, selalu baik. Dia selalu setia memberikan segala yang kita butuhkan dan selalu menyertai kita. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita nyanyikan satu lagu lagi ya. Holy, holy, holy. Holy, 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 Lord God Almighty. Early in the morning, my song shall rise to thee.
persons, blessed Trinity. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Patut kau dipuji seluruh karyamu. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Anak-anak, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari yang baru Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih kami masih bisa beribadah pada hari ini. Tuhan, berkatilah ibadah kami dari awal hingga akhir. Tuhan Yesus boleh hadir bersama-sama dengan kami. Kami siap memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak, apakah kalian pernah datang ke pesta pernikahan? Kalau kita dengar ada saudara kita yang akan menikah, kita pasti memikirkan pestanya, bukan? Asik ya, ada bebek panggang, ada es krim, dan banyak makanan yang lainnya. Wow! Sedih ya. Karena pandemik ini, kita nggak pernah ke pesta pernikahan lagi. Kita doakan ya anak-anak, supaya pandemik ini cepat berlalu. By the way, kayaknya nggak banyak ya dari kita yang datang ke acara sebelumnya. Padahal itu adalah acara yang paling penting dari sebuah pernikahan loh. Ayo, ada yang bisa menebak nggak acara apa ya? Ayo papi mami, bantu anak-anak, acara apa itu ya? Yes, benar, acara pemberkatan pernikahan, di mana laki-laki dan perempuan saling mengikat janji di hadapan Allah. Janji apa ya anak-anak? Yuk kita dengar sama-sama. Sampai mau memisahkan kita. Setia sehidup semati sampai mau memisahkan. Lause jadi ingat waktu Lause dulu menikah juga sama seperti itu. Berjanji di hadapan Tuhan untuk saling mencintai, saling menjaga, dan akan tetap bersama selama kami hidup. Wah, berat sekali ternyata ya. Anak-anak, apakah kalian pernah berjanji? Wati, tolong angkatin jemuran ya. Mama tanggung lagi masak. Oke, Ma. Abis nonton TV, aku angkatin ya. 5 menit lagi oke ya? Oke, Ma. Wati, sudah 5 menit loh.
Oke mah, 5 menit lagi aja. Aku pasti angkatin jemurannya. Janji ya, Mama mau ke warung dulu ini. Oke, siap mah. Angkatin atau main dulu? Angkatin, main. Nah, bagaimana dengan kalian? Apakah kamu pernah berjanji sesuatu kepada orang lain dan lupa untuk menepatinya? Jika ada seseorang yang berjanji sesuatu kepada kamu, pasti kamu mengharapkan orang itu menepati janjinya, kan? Dan apa yang harus kita lakukan jika kita sudah berjanji kepada seseorang? Tentu saja kita harus berusaha untuk menepati janji kita, kan? Allah kita adalah Allah yang selalu setia menepati janji-janjinya. Waktu kita mendengar firman bahwa Allah itu baik, Ia akan selalu memelihara kita, menyediakan kebutuhan kita, bahkan Ia berjanji tidak akan sekali-kali meninggalkan atau membiarkan kita sendirian. Kita percaya dan selalu berharap bahwa Allah akan selalu menepati janjinya kepada kita, bukan? Lalu, apa yang kalian pikirkan waktu melihat pelangi? Yes, kalian ingat janji Allah kepada Nuh, bukan? Apa janjinya? Ya, bahwa Allah tidak akan pernah mendatangkan air bah lagi untuk memusnahkan bumi. Kita selalu mengingat dan berharap bahwa Allah menepati janji-janjinya. Oleh karena itu, kita juga harus menepati janji kita kepadanya, ya. Allah mengingatkan kita lewat hukum ke-1. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum kedua. Jangan menyembah Allah lain. Hukum ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Hukum keempat. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hukum kelima. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Hukum keenam. Jangan membunuh. Hukum ketujuh yang terdapat dalam Keluaran 20 ayat 14. Jangan berzina. Waduh, dibacanya saja sudah susah ya. Lalu kalian pasti bingung nih, apa hubungannya jangan berzina dengan kalian yang masih SD ya? Memang perintah ini untuk orang-orang yang sudah menikah. Tetapi kita akan melihat
bahwa perintah ini ternyata berlaku untuk semua orang. Orang yang sudah menikah seperti Lause, orang dewasa yang belum menikah, remaja, bahkan anak-anak seperti kalian. Orang Yahudi zaman dulu juga mengajarkan semua perintah ini kepada anak-anaknya. Berulang-ulang loh. Mari kita juga mau lihat apa yang Alkitab katakan mengenai hal ini dalam Kejadian 2 ayat 22 sampai 24. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan. Lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku, dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki." Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Ayat ini memberitahu kita apa yang Allah maksudkan mengenai pernikahan. Ketika seorang laki-laki dan perempuan menjadi dewasa dan memutuskan untuk menikah, maka mereka akan meninggalkan rumah orang tuanya dan mereka menjadi satu. Pernikahan adalah hubungan yang sangat istimewa, di mana seorang laki-laki dan seorang perempuan berjanji kepada pasangannya masing-masing dan kepada Tuhan bahwa mereka akan saling mengasihi dan setia satu sama lain. Namun, pekerjaan iblis adalah membuat orang jatuh ke dalam dosa, sehingga kita melihat banyak pasangan yang tidak menepati janjinya. Mereka berusaha melepaskan diri dari pasangannya. Perzinahan berarti tidak menepati janji dan tidak setia kepada suami atau istri. Berusaha untuk melepaskan diri dan bersatu dengan yang lain. Hal ini pasti akan menimbulkan kekacauan, kesedihan, dan sakit hati. Oleh sebab itu, sebagai anak, kita harus mendoakan orang tua kita ya anak-anak, agar Tuhan jagai, lindungi dari segala godaan iblis, agar orang tua kita dapat selalu harmonis. Dan sewaktu Tuhan Yesus datang ke dunia ini, Ia pun memberitahu kita mengenai perzinahan. Tuhan Yesus mengatakan jika kita memikirkan sesuatu yang kotor, yang tidak sepantasnya kita pikirkan, itu juga merupakan perzinahan loh. Alkitab menggambarkan orang percaya dengan Yesus sebagai pasangan yang saling mengikat janji satu sama lain. Tuhan Yesus sudah pasti setia dalam menepati semua janjinya kepada kita. Ia selalu memikirkan kita, menjaga kita, bahkan melindungi kita. Namun, bagaimana dengan kita? Jika kita memikirkan sesuatu yang bukan menyenangkan hati Yesus, kita menjadi orang yang tidak setia kepadanya. Jika kita memikirkan pikiran yang kotor, melihat atau mengucapkan kata-kata yang kotor, itu membuat hati Yesus sedih. Padahal pada saat kita mengatakan percaya kepada Yesus, kita berjanji akan mengasihi
dan menyenangkan hatinya. Itulah mengapa hukum ketujuh ini juga berlaku untuk kita. Allah ingin agar kita mengingat peringatannya agar kita tidak jatuh dalam dosa perzinahan ini. Allah ingin kita menjaga kekudusan, menjadi suci dengan menjaga hati, pikiran, dan perbuatan kita. Lause tahu, saat ini banyak sekali godaan buat setiap kita ya. Semuanya serba online. Main games, sekolah, ibadah, bahkan jajan pun kita online ya. Semakin sering kita memakai gadget, semakin banyak juga godaannya, bukan? Begitu juga waktu kita menonton televisi. Itulah sebabnya kadang orang tua kita tidak mengizinkan kita menonton film tertentu atau membatasi kita menggunakan gadget. Karena apa yang kita lihat akan masuk ke dalam pikiran kita dan mempengaruhi tindakan kita sehingga pikiran kita bisa tercemar dan tidak menghormati Allah. Dan Allah kita adalah Allah yang maha hadir dan tahu segala sesuatu. Dia tahu segala sesuatu, apa yang terjadi pada kita dan apa yang kita lakukan. When you're jumping up and down, when you're spinning round and round, God's seeing everything you do, 'cause He's watching over you. God is watching over you, 24/7 watching over you. Your life is in His hands, whoa, whoa. He's got great big plans. God is watching over you, 24/7 watching over you. Your life is in His hands, whoa, whoa. He's got great big plans, 'cause He's watching over you. Jadi anak-anak, ternyata banyak juga ya yang bisa kita pelajari melalui hukum yang ketujuh ini ya. Allah mau kita berkomitmen untuk melaksanakan janji kita dan menjadi orang yang selalu setia untuk mempersiapkan diri kita jika suatu saat nanti kita menikah. Seperti saat ini, kalian mempersiapkan diri dengan belajar yang rajin agar nanti dapat menggapai cita-cita kalian. Dan Allah mau juga kita selalu mengasihinya dengan hidup setia kepadanya, menjaga hati, mulut, pikiran, dan tindakan kita agar selalu fokus kepadanya dengan tidak membiarkan iblis menguasai kita dan membuat kita jatuh dalam dosa. Allah tahu tidak ada seorang pun yang dapat menaati perintah ketujuh ini atau perintah-perintah yang lainnya dengan sempurna. Jadi kalau ada di antara kalian yang pernah jatuh ke dalam dosa ini, mari anak-anak sama-sama Lause kita berdoa minta ampun kepada Tuhan, dan kita juga semua berdoa ya agar Tuhan jagai, lindungi kita dan juga keluarga kita supaya kita tidak jatuh dalam dosa perzinahan ini. Anak-anak, mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan hari ini.
Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa untuk setiap kami yang melakukan apa yang tidak berkenan kepada Tuhan, termasuk kami yang sudah melanggar hukum ketujuh ini Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan yang boleh menguduskan pikiran dan hati kami, sehingga setiap kami boleh memikirkan berkata-kata yang baik. Semuanya yang kami lakukan itu menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus, ajari kami semua supaya kami menjadi anak-anak-Mu yang tetap setia dan mengasihi Engkau selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak, ayat hafalan hari ini diambil dari Keluaran 20 ayat 14. Jangan berzina. Kita ulangi sekali lagi ya. Keluaran 20 ayat 14. Jangan berzina. Mari anak-anak, ingatlah firman hari ini untuk selalu setia melakukan apa yang kita janjikan dan selalu hidup kudus. Sampai di sini dulu firman Tuhan hari ini ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.